akan berbincang-bincang bersama Ibu April selaku role model dan sikap nasionalisme. Baik, Bu April, bisa diceritakan sejarah singkat, profil singkat tentang perjalanan Ibu selama di Kementerian? Oke, baik, Mbak Sri. Perkenalkan, nama saya April. Saya bergabung di Kementerian Perindustrian pada tahun 2002 bulan Desember. Pada saat itu di Kementerian, terutama di Barisan Industri Palembang, itu sudah lama tidak menerima PNS ya. Jadi waktu itu dan kita termasuk generasi yang pertama setelah sekian lama tidak menerima PNS. Pada saat itu saya bersama teman-teman sekitar 5 orang itu ditempatkan untuk menjadi peneliti di sini di Barisan Industri Palembang. Singkat cerita, di tahun 2006 saya menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Itu merupakan project pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Perindustrian, Kementerian Perindustrian. Lalu tahun 2008 saya kembali ke Barisan Industri Palembang di seksi program dan pengembangan kompetensi. Lalu berikutnya ke seksi pengembangan jasa teknik. Kemudian terakhir di seksi teknologi industri hingga sekarang. Nah, mungkin itu Mbak Sri sejarah singkat dari saya di Kementerian Perindustrian. Baik, sudah banyak sekali pengalamannya ya Ibu. Kemudian menurut Ibu, apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah kesadaran dari individu khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia, baik mereka yang bertempat tinggal di Indonesia maupun tidak di Indonesia, tentang bagaimana mereka ke kita untuk mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, pada zaman penjajahan, pada saat itu nasionalisme itu bagaimana mereka memperjuangkan untuk kemerdekaan negara Indonesia. Dan sekarang kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah menikmati kemerdekaan, dengan nasionalisme itu adalah bagaimana cara kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan cara kita, dengan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian menurut Ibu, bagaimanakah konsep nasionalisme yang bisa dipahami dan mudah diterima generasi milenial, terutama seperti generasi Sri sekarang? Iya, benar. Jadi di generasi, saya melihat di generasi yang dulu ya, 80-an, 70-an itu berbeda dengan generasi yang sekarang, anak-anak milenial. Jadi pada saat kita dulu di sekolah itu kita sangat ada materi-materi pelajaran itu sangatlah getol ya, sangat getol untuk memaparkan isu-isu nasionalisme, di mana ada sejarah perjuangan bangsa gitu kan, merupakan satu materi pelajaran tersendiri. Nah, di sekarang mungkin materi itu agak sedikit tergerus ya dengan materi-materi yang lain, materi pelajaran yang lain, dan juga konten-konten yang ada di media-media yang dulu dengan sekarang itu porsi untuk menumbuhkan nasionalisme itu mungkin agak kurang ya Mbak Sri ya, dari yang dulu. Kalau dulu kan di televisi itu berita-berita itu lebih terarah dan lebih teratur ya, di mana yang diberitakan itu misalnya kegiatan Pak Presiden atau kegiatan kenegaraan itu lebih sering ditayangkan. Kalau sekarang di era keterbukaan, kontennya campur-campur Mbak Sri. Jadi misalnya di YouTube atau dimanapun ya di sosial media, anak-anak sekarang ini banyak pilihan. Mereka memilih konten apa yang mereka inginkan, baik itu konten untuk pelajaran ataupun konten hiburan. Nah, sedangkan konten kenegaraan itu juga mungkin ada kenegaraan atau konten-konten untuk menumbuhkan nasionalisme itu juga ada, tapi itu mereka memilih. Nah, tentu saja kalau anak-anak muda lebih memilih apa yang mereka senang gitu kan. Jadi mungkin itu yang Mbak Sri ya. Baik, kalau dari penjelasan Ibu, sepertinya generasi muda sedikit tidak kurang dalam rasa nasionalisme. Kira-kira langkah apa saja yang perlu diambil untuk meningkatkan sikap nasionalisme ini? Oh ya,
sebenarnya banyak ya Mbak Sria caranya gitu ya. Nah saya kan tadi bercerita tentang media sosial. Di media sosial tersebut kan itu banyak anak-anak muda lebih cenderung memilih apa yang mereka suka, yang menarik tentunya. Nah mungkin untuk mengangkat isu nasionalisme ini juga mungkin agar intinya ya Mbak Sri ya, kalau sesuatu itu dipaparkan terus menerus, orang suka atau tidak suka itu akan terinternalisasi ke diri mereka sendiri. Misalnya kalau kita dulu setiap hari Senin dilakukan upacara, di situ ada yang membaca Pancasila, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun itu cuma 5 sila kita ucapkan sekali lewat, tapi kan sudah sampai sekarang itu nggak lupa ya, dan secara tidak langsung itu kalimat-kalimat yang baik gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa, oke, tidak menduakan Tuhan, manusia yang adil beradab, adil gitu kan. Sampai sekarang kita berpikir oh ya saya ini ada nilai-nilai ini loh gitu, jadi teringat. Nah mungkin itu yang perlu dipaparkan terus-menerus ke anak-anak ke generasi muda dengan media-media yang mereka sukai. Misalnya ada konten di YouTube atau channel yang menarik dengan kerjasama mengajak artis atau pelaku seni atau tokoh-tokoh yang dipanuti oleh anak-anak muda di dalam channel tersebut, atau beberapa iklan pun juga mengisi isu-isu tersebut. Itu kan akan sangat baik sekali, sehingga akan karena menarik mereka akan sering melihat. Seperti misalnya TikTok. Kalau TikTok sekarang kan ada lagu-lagunya, kalau lagu-lagu yang menarik termasuk anak-anak kecil, termasuk anak saya juga, itu langsung otomatis nyanyi gitu loh. Kalau misalnya isu nasionalisme itu dikemas dalam satu konten yang menarik atau musik atau apa, mungkin itu akan terucap sama mereka dan akan terinternalisasi mungkin sampai mereka tua gitu. Kalau dari sini berarti terbiasa maka akan bisa. Iya. Baik Ibu, Ibu kan sebagai seorang ASN, itu bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai dasar nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugas Ibu sebagai ASN? Ya, kita lanjut lagi kan, karena tadi seperti nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu terdapat 5 sila yang memiliki makna-makna yang tersendiri ya, makna-makna luhur. Nah dari situ ketika saya melaksanakan tugas saya sebagai ASN, saya akan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, dan bagaimana supaya kita menerapkan bahwa tidak Tuhan selain Allah ya, kalau agama Islam ya gitu ya, ada Tuhan yang harus kita sembah, terus juga merasa bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita gitu kan. Jadi kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh agama kita gitu ya, yang dilarang oleh agama kita. Kemudian misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk setiap langkah kita atau setiap tindakan itu juga kita berusaha untuk adil untuk semua, misalnya untuk semua personil yang ada, misalnya di barisan misi Palembang, misalnya untuk staf atau untuk kepada senior, kepada yang junior, kepada OB, mana kita berusaha untuk selalu adil, tidak membeda-bedakan. Kemudian Persatuan Indonesia kita tidak ada tindakan-tindakan kita upayakan supaya tidak ada pecah belah gitu ya. Kalaupun misalnya ada cenderung pemecah belahan di dalam namanya kehidupan sehari-hari ya, ketika sudah ada hal-hal yang mengarah ke sana, bagaimana cara kita supaya mempersatukan personil yang ada di kantor kita. Jangan sampai ada pemecah belahan. Kembali lagi bahwa kita kesini adalah tujuan kita untuk memajukan bangsa, memajukan cita-cita barisan misi Palembang dengan tupoksi yang ada, kemudian perjanjian kinerja, bagaimana supaya semua itu bisa terwujud dengan peran kita masing-masing. Setiap orang punya peran tersendiri yang sama-sama bermanfaat untuk tujuan bersama. Sebagai ASN memang harus melayani publik sih. Yang terakhir Ibu April, apa saja sih tindakan nyata yang sudah dilakukan tentang isu nasionalisme ini selama Ibu bekerja di Barisan Industri Palembang? Ya, kita di Barisan sudah melakukan kegiatan seperti upacara setiap hari Senin, kemudian di hari-hari tertentu kita membacakan Pancasila, kemudian ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian
itu juga kita pernah melakukan kajian-kajian keislaman ya, misalnya di bulan Ramadan atau kegiatan sosial gitu ya, di bulan Ramadan juga atau di luar bulan Ramadan, kegiatan sosial mengunjungi panti asuhan itu merupakan satu upaya kita supaya kita peduli dengan sesama gitu kan. Di situ itu juga merupakan komitmen kita untuk mewujudkan nasionalisme. Kemudian kita juga memakai baju adat hari ini yang tanggal 15. Di tanggal 15 kita menggunakan pakaian adat. Ini merupakan perwujudan dari untuk melestarikan budaya-budaya bangsa. Di sini kita jadi sadar kan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Ini kan di sini saya pakai baju NTT kalau nggak salah, Nusa Tenggara. Mungkin ada teman-teman yang lain menggunakan pakaian Bali atau menggunakan pakaian Padang dan lain-lain. Jadi di sini kita menganggap Indonesia ini multikultur dan tapi kita tetap satu. Jadi berbeda-beda namun kita tetap satu jiwa gitu. Siap, terima kasih Ibu April. Ya, dari berbincang-bincang bersama Ibu April tadi, sikap nasionalisme itu harus dimiliki setiap anak muda. Saya akan berjanji untuk mengamalkan sikap nasionalisme agar generasi muda saat ini semakin baik dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.